dipersembahkan oleh hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia Jaya. Selamat bergabung kembali tentunya dalam Managing the Nation with Tanri Abeng, di mana kita akan membahas gebrakan Dahlan Iskan. Tetapi sebelumnya, mari kita saksikan bersama sebuah paket yang telah dipersiapkan mengenai PLN berikut ini. Menaikkan tarif dasar listrik di tengah pengelolaan dan pelayanan listrik yang masih kacau justru mendatangkan masalah baru. Hingga kini, publik masih bertanya-tanya, betulkah perusahaan listrik negara atau PLN telah melakukan efisiensi demi menekan kerugian? Sudah adakah audit independen atas PLN soal di mana letak ketidakefisienan BUMN kelistrikan itu? Para pelanggan juga terus menggugat sampai kapan listrik berhenti biar. Padahal setiap hadir pucuk pimpinan baru PLN selalu meluncur janji bahwa tidak akan ada lagi biar pet listrik. Akan lebih bermakna jika pemerintah mengambil langkah memperbaiki kinerja PLN lebih dulu hingga dirasakan betul manfaatnya, baik oleh masyarakat maupun negara. Sebuah kondisi yang dilematis ya Pak Tanri, dan sebelumnya juga mungkin saya melihat ada perbedaan di Pak Dahlan. Ini juga merupakan bukti bahwa pembangunan didukung dengan energi yang bagus karena AC-nya kenceng. Jadi Pak Dahlan langsung menggunakan jaket ya Pak ya. Bagaimana Pak Dahlan sebagai pimpinan itu menyusun prioritas? Sebetulnya untuk menyusun prioritas di PLN itu tidak sulit karena demo begitu banyak, suara masyarakat begitu banyak, surat membaca begitu banyak. Dari situ aja sudah langsung tahu apa yang harus diperbuat. Nomor satu adalah mengatasi krisis yang disebut biarpet itu. Karena itu kita tekankan bahwa yang mati lampu 150 kali per pelanggan per tahun itu harus diturunkan. Cuma gini Pak Dahlan, dari semua inisiatif ini ya, tentu kan tidak tanpa biaya. Bagaimana Pak Dahlan dengan teman-teman mengatasi biaya ini? How do you manage the cost? Ya, memang banyak sekali orang bertanya, dari mana PLN dapat uang? Apakah pemerintah mengasih uang kok tiba-tiba bisa mengatasi pemadaman yang begitu luasnya seluruh Indonesia, yang tiba-tiba bisa menurunkan mati lampu dari 150 ke 50 kemudian nanti ke 9. Dari mana uangnya? Kan tidak ada tambahan uang. Memang di sini sekali lagi pekerjaan manajemen adalah membuat prioritas, termasuk prioritas anggaran. Terus terang saja saya buka di sini, ada satu proyek besar sekali, itu di Jakarta, itu memakan biaya kira-kira 15 triliun. Itu saya batalkan terus terang Pak. Waduh, jadi di reallocate ya. Pak Dahlan ini kan masuk di suatu lingkungan BUMN yang terkadang lebih birokratik. Beliau ini seorang entrepreneur. Nah ini menarik ya. Entrepreneur biasanya berani mengambil risiko dan berani mengambil langkah-langkah yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Nah, tapi Pak Dahlan, entrepreneurial yang tidak ditunjang oleh kemampuan manajemen itu bisa berbahaya. Peter Drucker mengatakan begini, you can only be successful as entrepreneur if you manage. However, if you manage without entrepreneurial, you are just a bureaucrat. Nah, Pak Dahlan di mana berada ini? Saya tahu bahwa yang paling pokok di situ di bidang keuangan, Pak. Karena itu waktu saya memilih direktur keuangan, saya berada dalam dua dilema. Apakah saya memilih ahli keuangan atau saya memilih yang punya sikap keuangan? Saya membedakan antara ahli keuangan dan punya sikap keuangan. Yang terbaik tentu dua-duanya, ya ahli keuangan, dia juga punya sikap keuangan. Belum tentu semua ahli keuangan itu sikap keuangannya baik, Pak. Nah, karena itu saya mempercayakan direktur keuangan ini kepada orang yang harus memenuhi syarat dua ini. Ya pinter keuangan, ya punya sikap keuangan. Karena itu saya bisa
saya bisa mengalokasikan pikiran saya ke non keuangan, Pak. Ya, itu manajemen itu. That's the essence of real management. Artinya melakukan pendelegasian kepada seseorang yang mempunyai kompetensi untuk itu. Jadi kembali kepada S keempat daripada proses manajemen sumber daya manusia, kita berkutak-kutik di sana saja terus. Nah, pertanyaannya ya Pak Dahlan kan relatif baru, bukan relatif baru saja masuk di PLN ini. Ini mengenal orang bagaimana caranya? Untuk memilih pimpinan-pimpinan di PLN, kalau dulu saya memilih tim direksi, kemudian sekarang harus memilih jajaran di bawah direksi, kemudian sekarang ke tahap lebih bawah lagi, Pak, yang manajer menengah. Saya memutuskan sama teman-teman bahwa kita mengajukan 2 kriteria untuk bisa menjadi pimpinan PLN di semua level. Level 1 sudah, level 2 sudah, sekarang ini menginjak ke level 3. 2 syarat itu adalah, 1, dia punya integritas. Ya, betul. Yang kedua, dia punya antusias. Cuma 2 ini aja. Karena kalau nggak antusias, nggak bisa maju, Pak. Jadi antusiasme ini di dalam konteks, Bapak bilang passion itu. Dalam konteks sweet spot, ya, dia harus punya passion, ya. Harus punya keinginan, motivasi untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Organizational needs. So very interesting, ya. Jadi ini adalah hasil atau bukti daripada yang kita bahas di episode sebelumnya, Pak, mengenai sweet spot, mengenai seorang leader yang ideal, memiliki competence, passion, dan juga bisa menjawab organizational needs-nya. Kita harus potong di sini dulu, Pak, karena kita harus break, tapi pastikanlah ini akan semakin menarik lagi. Anda menyaksikan terus Managing the Nation with Tanti Abeng.